Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pertemuan keempat ini kita akan membahas kelanjutan dari materi pada minggu sebelumnya. Untuk pertemuan ini kita membahas mengenai adaptasi di lingkungan sekolah baru untuk tahap kedua. Bunda menyampaikan terima kasih untuk seluruh Ananda yang kemarin telah melangkah untuk mencari tahu segala sesuatu tentang sekolah barunya, tentang SMP Islam Terpadu Darul Quran. Terima kasih juga telah berjalan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih daripada sebelumnya, serta tetap konsisten mencari tahu kebenaran dengan cara yang benar. Kalau minggu yang lalu saya memberikan tugas semata-mata untuk menambahkan pengetahuan Ananda dengan cara-cara yang benar tentang kebenaran yang ada di SMP Islam Terpadu Darul Quran. Seperti biasa, sebelum kita melangkah pada materi pada hari ini, kita akan terlebih dahulu saling mengingatkan untuk tunggakan tugas ya. Untuk yang BK terutama masih ada beberapa yang belum mengerjakan. Saya tunggu maksimal hari ini sebelum tugas yang lain semakin menumpuk ya. Jadi tugas-tugasnya yang kemarin nunggak untuk seluruh mata pelajaran saya minta segera diselesaikan. Nah, berikutnya kita akan melangkah ke pembahasan tugas. Untuk tugas yang kemarin yang mengalami kesulitan rata-rata di nama teman-temannya. Yang 71 kesulitan menyebutkan di 72, begitu juga sebaliknya. Malah ada juga yang tidak memiliki data teman-temannya di satu kelas. Padahal sebenarnya kalau sampean mau sedikit mencari tahu, beberapa kali wali kelas itu memberikan list nama. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi saya harap ke depan untuk tugas-tugas yang sebenarnya hanya memerlukan sedikit usaha dan mau sedikit telaten dijalani ya. Beberapa kemarin itu malah ada yang panik sampai menghubungi wali kelas dan lain sebagainya. Padahal di dalam grup WA-nya itu sudah ada data. Oke. Berikutnya saya juga mengingatkan kembali untuk Ananda lebih meningkatkan keaktifan dalam belajar. Jadi waktu pembelajaran itu ketika dipersilakan untuk bertanya, dipersilakan untuk diskusi, sampean harus merespon untuk semua mata pelajaran, tidak hanya untuk BK atau mata pelajaran yang jadi favoritnya sampean. Perlu sampean ingat, Bapak Ibu guru itu sudah memberikan yang terbaik untuk pembelajaran sampean. Nah, sampean juga harus memberikan imbal balik dengan memberikan respon yang baik. Oke, kita akan terlebih dahulu mengingatkan bahwa sebelum masa pandemi ini kita memiliki sistem pembelajaran yang sangat berbeda dengan saat ini. Demikian juga dengan SMP Islam Terpadu Darul Quran. Jadi kalau untuk yang mungkin dulu sekolahnya di MI depan, MINU Munut Wetan, mungkin sedikit banyak tahu untuk yang lain. Jadi saya perlu menceritakan bahwa sebelum terjadi pandemi ini, sistem pembelajaran di SMP Islam Terpadu Darul Quran kita ini penuh dengan nuansa religius, kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai positif. Lalu, apa saja nilai-nilai yang diajarkan di sini? Nah, kenapa perlu tahu nilai-nilai yang diajarkan di sini? Karena adaptasi tahap selanjutnya yang harus Ananda lakukan adalah ini. Saya ingin menceritakan sedikit ya, yang sudah dilakukan oleh tim Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak kelas sampean dulu. Jadi di tempat kita ini setiap individu ditumbuhkan kesadaran untuk berbuat baik. Tanpa perlu adanya pengawasan, setiap orang harus sadar bahwa berbuat baik itu bagian dari dirinya sendiri.
Yang kedua, sopan santun terhadap Bapak Ibu guru maupun karyawan. Kami memiliki kebiasaan yang ditumbuhkan sejak dini untuk bersalaman untuk siswa putra bersalaman dengan Bapak guru, yang putri juga hanya bersalaman dengan Ibu guru. Tapi kalau bertemu satu sama lain itu diupayakan selalu mengucapkan salam. Itu sopan santun yang sudah ditanamkan sejak dini. Berikutnya, SMP kita ini punya kegiatan, jadi pagi itu teman-teman datang itu sholat duha dulu berjamaah. Terus pembelajaran itu baru dimulai setelah pembacaan kitab kuning. Jadi kalau sampean melihat program unggulannya SMP Islam Terpadu Darul Quran adalah kemampuan untuk bisa membaca kitab kuning. Nah, itu dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Jadi datang itu lebih dulu yang ditanamkan kepada peserta didik berupa ajaran-ajaran dan nilai-nilai religius. Nah, untuk siang hari teman-teman itu keseluruhan berjamaah melaksanakan sholat duhur. Dan ketika pulang, sebelum pulang setelah pembelajaran berakhir, bersama-sama juga melaksanakan sholat asar berjamaah. Selain itu ada kebiasaan yang memang ditanamkan bahwa sebelum pembelajaran dimulai itu selalu membaca doa bersama-sama, dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Jadi ada piketnya yang untuk memandu rekan-rekannya membaca doa dan Asmaul Husna. Berikutnya, setiap hari Jumat, kalau yang laki-laki, jamaah sholat Jumat ke masjid dengan bapak-bapak guru. Yang putri mengikuti program keputrian yang masuk ke dalam programnya BK. Ini nanti langsung dengan Bu Ika. Jadi khusus untuk putri, hari Jumat itu akan menjalani program keputrian. Untuk yang berikutnya, dulu mulai dibiasakan makan bekal bersama. Kebiasaan ini termasuk yang terbaru, tapi belum bisa terrealisasi lama, hanya sekitar 1 atau 2 bulan kita dapat ini musibah bersama adanya pandemi ini, jadi makan bekal bersamanya terhenti karena itu. Begitu juga dengan aktivitas yang lain. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan, nanti ketika keadaan normal kembali, bukan tidak mungkin ini akan kembali diaktifkan seperti semula. Jadi saya sudah ada gambaran. Kita melangkah ke slide berikutnya. Saya ingatkan kembali untuk peringatan Hari Pendidikan yang beberapa bulan yang lalu, temanya adalah belajar dari COVID-19. Nah, apa saja yang bisa dipelajari dari COVID ini? Bahwa belajar itu bisa belajar tentang apa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kalau dulu kita hanya mengenal belajar itu harus dengan Bapak Ibu guru, harus di sekolah, belajarnya tentang segala sesuatu yang ada di buku. Ternyata COVID ini mengajarkan kepada kita bahwa apa saja bisa dipelajari. Samen ketika belajar dari rumah, kapanpun samen bisa belajar dengan siapapun, dengan ayah bundanya juga bisa. Dan itu yang harus kita terapkan semaksimal mungkin, karena semakin banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita peroleh. Ini yang bisa mulai dilakukan di rumah ya. Kalau memang sudah biasa melakukan ini, saya apresiasi, tetap diteruskan, ditingkatkan. Jadi biasakan untuk melakukan hal-hal positif semacam ini di rumah, maka nanti di sekolah itu akan menjadi ringan, akan menjadi sebuah kewajiban yang memang, oh ya itu memang bagian dari aktivitas saya, bagian dari kewajiban saya. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Karena intensitas waktu sampean di rumah lebih lama, harusnya sholat berjamaahnya juga bisa lebih intensif. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Ini dibiasakan, sekalipun belajarnya online juga harus tetap ada membaca doa sebelum belajar. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Yang belum hafal bisa download
Bisa juga yang kemarin sempat diminta tugas waktu MPLS untuk menuliskan dibaca lagi. Itu nanti akan memudahkan sampean ketika kita sudah masuk rutinitas membaca Asmaul Husna kembali dijalankan sampai sudah siap. Yang terakhir sholat duha. Yang sudah biasa sholat duha, terima kasih, dilanjutkan. Mungkin zikirnya yang ditambah. Yang belum terbiasa atau bahkan masih belajar, segera belajar. Ada kesulitan bisa disampaikan kepada Pak Mutakin ya. Beliau nanti insya Allah akan sangat terbuka untuk bisa membantu sampean. Oke, kita sampai pada tugas pertemuan keempat. Tugasnya lebih mudah daripada yang minggu lalu. Saya minta sampean membaca doa sebelum belajar, tapi direkam melalui voice note. Setelah itu diunggah ke GCR. Cara ngunggahnya sama kayak mengunggah file. Jadi sampean setelah direkam, nanti rekamannya diupload ke GCR. Setelah itu diinformasikan di grup bahwa Bu Ika saya sudah mengumpulkan. Itu sudah cukup. Semoga tugasnya ini karena mudah bisa selesai pada hari ini juga. Kita sampai pada akhir pembelajaran untuk hari ini. Semoga yang kita bahas bersama mudah dipahami, menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih untuk semangat dan kerja cerdasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.